Hai Libra, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot bulan Desember 2020 untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Libra. Kita akan mulai seperti biasa dari yang single dulu, baru nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, ya, umum. Bukan personal reading, bukan private reading. Jadi kalau tidak sesuai ya ini bukan readingan untuk kamu, gitu ya. Jangan dipaksakan, jangan terlalu dibaperin. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau tidak sesuai dengan pembacaannya, dengan tarot readernya, dengan cara tarot readernya, silahkan move on, ya. Cari yang memang sesuai dan cocok dengan kriteria kalian. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Biar kalian bisa dapat update-update kalau aku lagi naikin video. Karena biasanya selain masalah cinta dan asmara, di readingan mingguan itu aku banyak membahas hal lain, termasuk karir dan lain sebagainya. Tapi untuk bulanan, aku biasanya memang memfokuskan untuk pembacaan cinta asmara, ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembacaan untuk Libra yang single. Five of Swords. Oke. Bisa jadi kamu memiliki satu konflik, ya. Baik itu konflik di dalam diri kamu sendiri dan baik itu konflik dengan orang lain. Tetapi aku melihat ada satu situasi yang kurang enak kalau yang aku lihat di sini, dan ini menyangkut seseorang yang bisa jadi buat kamu merasa bahwa mereka tuh suka cari gara-gara, memperumit masalah, memperumit situasi. Cuman buat beberapa dari kamu ini bisa jadi adalah konflik di dalam dirimu sendiri. Serba salah. Harus apa? Harus gimana? Oke. Oke. Ya, ada option. Ya, ada option di sini. Ada seseorang mungkin yang berusaha menawarkan perhatian, menawarkan hatinya, menawarkan cintanya, ataupun menawarkan hal lain gitu ya. Tetapi dia berusaha untuk mendapatkan perhatian kamu. Tetapi yang aku lihat di sini, perhatian kamu itu ada di tempat lain. Perhatian dan fokus kamu itu bukan kepada orang ini. Dan seperti kamu, di sini kita punya Seven of Swords ya. Jadi ada satu hal seperti orang berbuat kesalahan yang sama. Atau kamu masuk ke dalam situasi yang kurang lebih sama terus gitu ya. Dan membuat kamu, aduh gue tuh nggak pengen merasa tertekan, merasa harus, merasa seperti dirongrong, merasa selalu dipaksa gitu ya. Gue tuh pengen sebenarnya menentukan jalan gue. Gue ingin punya satu kebebasan. Dan aku lihat di sini kamu pengen kebebasan itu. Tetapi ada satu hal, mungkin kewajiban atau tanggung jawab yang harus kamu jalani gitu ya, yang membuat kamu kehilangan kebebasan-kebebasan dan kehilangan mungkin seperti kamu ngerasa hak kamu diambil gitu, ataupun kamu merasa harus menyesuaikan diri kamu dengan kemauan orang lain gitu yang aku rasain. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu memiliki lebih dari satu orang yang menarik perhatian kamu atau membuat kamu bingung gitu ya, gue pengen jalan sama yang mana, yang ini apa sama yang itu gitu. Cuman yang aku lihat di sini ada satu
apa ya, satu hal yang membuat mengkonsumsi perhatian dan pikiran kamu, gitu loh. Dan ini mengenai option, mengenai pilihan. Dan kamu ingin memilih seseorang yang bisa memberikan kamu kebebasan itu. Kamu berusaha untuk banyak mengendalikan diri, bisa mengendalikan orang lain atau mengendalikan situasi supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Tetapi yang aku lihat di sini, mungkin kamu agak bingung mendapatkan cara agar segala sesuatu yang kamu inginkan dapat tercapai dengan baik. Karena aku ngelihat di sini ada orang yang seperti mungkin bukan maksudnya, tapi caranya dia itu agak mulai mengganggu gitu loh. Kamu tidak ingin dikontrol, kamu tidak ingin dikekang gitu ya. Cuman caranya dia mungkin memberikan perhatian, caranya dia mungkin menunjukkan, kasih sayangnya dia, perasaannya dia itu membuat kamu rasanya tidak nyaman. Tapi ada satu rasa tidak enak gitu loh, rasanya seperti itu. Mungkin kamu, ya tadi aku bilang ada 2 orang dan kamu sebenarnya lebih berat kepada seseorang, tapi juga nggak mau menyakiti yang lain gitu ya. Cuman untuk hal itu ya akhirnya kayak nggak bisa menghindar dari konflik ini. Pasti ada yang tersakiti gitu loh. Nih, Five of Swords. Pasti ada yang tersakiti. Gua mau pilih yang mana pun sepertinya tidak ada jalan untuk menuju, win-win solution atau sama-sama semuanya seneng gitu loh. Dan kamu pun di saat kamu mengikuti sesuatu itu apa yang maunya orang gitu ya, apa yang mungkin yang baik gitu. Sedangkan yang lain mungkin kamu ngelihat aku lebih, berat ke dia, tapi sikapnya dia, eee, mungkin lebih cuek gitu ya, orangnya lebih cuek, lebih nggak pedulian mungkin. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, yang satu ini bisa jadi menunjukkan kesungguh-sungguhannya dia. Tapi di antara 2 ini kamu lebih condong mungkin sama yang, cuek ini. Yang bisa jadi dia banyak penggemarnya juga, banyak yang merhatiin juga, dan orangnya juga, bisa jadi susah untuk dikontrol dan dia nggak suka dikontrol gitu kan ya. Sehingga kamu ngerasa kayak, "Aduh gua harus gimana ya, memilihnya?" Masing-masing ada lebih kurangnya. Itu yang aku lihat. Dan pastinya hal-hal seperti ini yang membuat kamunya juga jadi nggak tenang. Perasaan kamu juga jadi nggak tenang gitu loh. Me mengerti apa yang kamu butuhkan dalam satu hubungan, dalam situasi cinta dan asmara, pun kamu masih dikarenakan, dampak atau efek atau pengaruh-pengaruh dari emosi kamu yang kadang naik turun, mungkin juga mood-nya juga naik turun gitu ya, dikarenakan, pikiran-pikiran ini, juga membuat kamu jadi jadi sensitif mungkin, atau jadi suka gampang terpicu gitu loh emosinya. Seven of Swords buat beberapa dari kamu bisa jadi, ya seseorang yang sebenarnya sudah kamu anggap sebagai masa lalu, mungkin mencoba lagi untuk bisa memperbaiki hubungan sama kamu untuk beberapa dari kamu Libra, ya. Tapi aku melihat di sini, fokus kamu sudah kepada yang lain, gitu loh. Oke, ini adalah untuk kalian Libra, kita lanjut ke yang couple-nya.
Oke, ini adalah untuk Libra yang berpasangan atau untuk Libra yang couple ya. Berhubungan. Kita lihat apa cerita dan message-message yang mungkin perlu kalian ketahui, kondisi situasi Libra berpasangan. Death card, death and rebirth. Eight of Pentacles, Two of Cup, dan Ace of Cup. Aku melihat di sini sebenarnya rasanya hubungan ini tuh kelihatannya ataupun yang membuat kalian merasa gitu ya, seperti susah ya untuk dipertahankan, seperti susah ya untuk diusahakan, untuk diperbaiki, untuk dibikin lebih baik, ataupun hal-hal yang menyebabkan kerusakan-kerusakan di dalam hubungan ini tuh agak buat beberapa dari kamu tuh udah terlalu parah gitu. Cuman aku melihat mungkin sempat ada satu pihak yang ingin untuk sudah pisah aja, kita udah nggak harmonis, kita udah saling menyakiti, saling mengkhianati, saling berbohong, saling apa, dan terlalu banyak hal yang menjadi duri di dalam hubungan ini dan apa ya, rasanya, maaf kalau ada suara-suara, rasanya sulit sekali untuk diupayakan, maupun bekerja sama pun rasanya agak sulit, gitu loh. Karena apa? Terlalu banyak yang menginterupsi, terlalu banyak mendistract hubungan ini, baik kamu dengan pasangan kamu itu terlalu banyak. Bisa jadi bukan hanya orang lain, tetapi dengan ketakutan timbul jadi terlalu was-was, terlalu cemas, jadinya cemburuan, jadinya marah, jadinya berantem dan lain sebagainya, gitu loh. Banyak hal yang menyebabkan beratnya si beban di dalam hubungan ini, sehingga untuk menyatukan lagi, untuk mengobati lagi itu rasanya seperti agak kronis gitu ya. Tapi ada pihak yang pengen berusaha juga untuk, ayolah coba deh, maaf ya, ini kadang-kadang tetangga depan itu agak-agak ini, apa namanya, klakson terus, sorry, agak terdistract jadinya. Oke, kita lanjut aja. Iya, jadi aku lihat di sini, meskipun hal ini seperti rasanya membuat kalian itu udah di ujung tanduk, bahkan ada yang mungkin sempat mengeluarkan atau melontarkan kata-kata, "Udahlah kita pisah," atau "Kita udahan," atau "Kita cerai," atau "Kita putus." Tapi dikarenakan masih ada yang belum siap atau masih belum bisa terima, ataupun ini dikarenakan situasi kondisi di mana kalian sudah masuk ke dalam satu hubungan rumah tangga dan mungkin sudah punya anak, hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan di saat kalian sudah mulai apa ya, emosinya udah sama-sama turun gitu ya, berpikir untuk, ya sudah deh, coba apa kita bisa mengobati, memperbaiki hubungan ini. Page of Wands dan The Star card. Ya, aku lihat di sini kamunya tapi punya satu rasa pesimis dengan melihat situasi dan kondisi sekarang untuk bisa mempertahankan, karena kita punya ini ya, sorry I cannot sugarcoat my reading, aku nggak bisa memanis-maniskan kalau kartunya seperti ini, tapi kalau keadaan kamu tidak seperti ini berarti ini bukan buat kamu. The Star card in reverse, Page of Wands. Salah seorang sudah kehilangan gairah itu terhadap pasangannya, meneruskan hubungannya. Dia seperti tidak
melihat adanya satu hal yang bisa membuat dia ingin lagi, mempertahankan lagi, menjalani lagi, mencoba lagi, itu udah kayak kehilangan selera gitu loh, udah kehilangan selera, udah kehilangan keinginan, jadi nggak ada keinginannya, jadi cuman mengikuti aja, dikarenakan situasi dan kondisi ini, dikarenakan ada orang yang meminta kesempatan. Cuman dari si pihak yang sudah mau lepas ini, dianya sendiri udah kayak nggak ada gitu loh. Jadi rasanya ya jadi berat sebelah. Rasanya ya jadi timpang. Karena apa? Yang berusaha cuman satu. Sehingga dengan situasi yang tadi aku bilang udah kronis ini, jadi keseret-seret gitu loh. Jadi keseret-seret dan mungkin malah ngelihat malah jadi berantakan. Tuh, Ace of One, Magician, Eight of One. Ya kamu ngelihat di dalam komunikasi juga udah nggak enak, bahkan mungkin jadi males untuk ngomong, jadi males untuk ngobrol, semua kelihatan stuck, jalan di tempat, nggak kemana-mana, nggak melihat ada progres. Rasa pesimis itu ada, rasa ragu, rasa nggak yakin dengan keberadaan atau dengan perjalanan si hubungan ini, itu makin lama ya membuat kamu ya makin, ya jalanin aja selama dia mau, tapi seakan-akan ya kamunya sendiri udah fokusnya udah di tempat-tempat lain gitu loh. Karena kamu ngelihat di sini mungkin bosan ya, ataupun dikarenakan apa ya, keinginan dari orang yang bersama kamu ini membuat juga kamunya sendiri gitu loh. Perasaan kamunya sendiri jadi makin surut makin surut. Tuh, the Lover card, Two of Swords, Three of Swords. Nih ya. You do the math. Oke, ini kartunya yang keluar. Tidak harmonis ya. Mungkin salah satu orang sudah punya orang lain atau dia pernah berkhianat. Ini sesuatu yang benar-benar membuat yang satunya lagi tuh kayak mungkin parno atau jadi takutan, jadi jadi karena ketakutan-ketakutan ini sehingga dianya pun apa yang dilakukan, apa yang dikatakan gitu loh, membuat jadi tense sekali. Dan aku lihat ini bisa jadi kamunya gitu ya. Udah hilang harap, hilang keinginan bahkan. Kita punya the strength, ada King of Pentacles dalam keadaan terbalik, ada Page of Pentacles dalam keadaan kebalik ya. Di saat ini yang kamu lihat ya kesempatan untuk kemungkinan untuk jalan untuk bahwa hubungan ini bisa itu tidak ada gitu loh. Kayaknya rasanya tuh kamu tuh udah hopeless, udah nggak ada deh kayaknya. Dan bisa jadi kamu juga melihat apa ya, orang ini pun juga tidak membuat kamu tuh tidak merubah perasaan kamu, ngerti nggak kamu? Jadi dengan kamu yang sudah kehilangan gairah, udah kehilangan rasa, udah kering gitu ya ngelihat cuman ada di tempat itu karena gua harus, dan sikap mereka pun tidak membuat kamu merasa tertarik. Tapi situasinya membuat kamu ada di tempat ini. Situasinya, kondisinya membuat kamu tetap ada di hubungan ini bersama orang itu.
Cuman yang kamu lihat orang ini selalu berusaha mengontrol, selalu berusaha mengendalikan, selalu berusaha untuk mengatur dan itu yang membuat kamu semakin ingin lepas, semakin ingin berontak, semakin ingin bebas, dan semakin ingin pergi. Mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan yang membuat seperti secara langsung dan tidak langsung memanipulasi kamu supaya kamu ya tetap ada di sini. Dengan mungkin memojokkan kamu, dengan mungkin membuat kamu merasa harus bertanggung jawab, merasa harus terikat, merasa harus dan menjadi beban juga buat kamu untuk bisa bersiteguh ataupun bisa berpegang dengan prinsip dan pilihan kamu. Kepentok situasi dan kondisi kalau yang aku lihat di sini, ya. Ada hal-hal yang kamu usahakan untuk simpan di dalam hati kamu gitu ya, walaupun kamu mungkin mereka ngelihat kayak kamu nggak punya perasaan, gitu loh. Kayak kamu nggak punya rasa kasihan atau apa gitu. Rasanya seperti itu dan mungkin mereka menuduhkan hal tersebut gitu loh. Dengan sikap atau kata-kata atau omongan kamu atau cara kamu, itu mungkin ada hal-hal yang membuat kamu sebenarnya tersakiti, tapi kamu berusaha untuk menahan diri. Tetapi dengan begitu, kamunya pun semakin terkikis gitu loh rasanya. Itu yang aku lihat. Libra. Di sini aku lihat yang kencang saja energinya ada Gemini, Virgo, ada Scorpio di sini. Gemini lagi, ada Leo, Capricorn. Itu yang kencang, ya. Aku harap kalian dapat melakukan atau memilih hal yang terbaik. Ya, hal yang terbaik juga ya kalian tahu, kalian pasti bisa melihat apa yang terbaik untuk kalian, apa yang terbaik atas situasi ini gitu ya. Makanya kalian mungkin masih mau memberikan kesempatan ini, masih mau melihat apakah situasi ini bisa atau tidak. Cuman yang aku lihat di sini kalian sudah kehilangan harapan, udah kehilangan rasa itu udah mulai makin yang tadi aku ngomong lah, nggak usah diomongin lagi ya. Oke, Libra, this is your card. Maaf kalau tidak resonate ya, dan terima kasih sudah nonton videonya. Namaste.